Untuk saya bagiannya NU Karlasisnu, Nggih. kemudian Les Bumi, LPBHNU dan LPPNU. Nggih. Berarti ada 4 nih. Empat. Untuk MBC itu MBC Selorjo, Loko, Samben dan Binangun. Wilayah timur semuanya. Wilayah timur. Ya. Alhamdulillah niku medannya nggih sedaya nggih sekeco nggih. Nekane ganjaran. Maka dari itu kebangkitan NU Karlasisnu di Ranting diharapkan itu nanti juga membangkitkan lembaga-lembaga yang lain seperti LPBI atau seperti LPNU, LP2NU dan lain-lain. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Yai terkait dengan apa ya yang bisa menggerakkan ini sementara kayaknya lazis ya. Nggih. Lazis ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat menghadirkan Kiai Samsul Hadi atau yang lebih populer dipanggil Mbah Pindhot. Selamat malam Yai. Selamat malam. Nggih. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya nggih. Kiai Samsul Hadi. Ya. Atau yang lebih populer dengan sebutan Mbah Pindhot ngoten. Nggih. Nggih. Pengasuh Pondok Pesantren Maida Salam. Betul. Kedawung Nglegok Blitar. Lajeng selain itu juga sebagai salah satu wakil ketua PCNU Kabupaten Blitar. Betul. Yang dimana wakil ketua tersebut membidangi beberapa lembaga ngoten nggih. Betul. Jadi wakil ketua PCNU itu mempunyai wilayah koordinasi, yaitu wilayah koordinasi terhadap lembaga-lembaga atau terhadap MBC. Nggih. Ya. Nggih. Terus niki lembagane napa mawon niki? Untuk saya bagiannya NU Karlasisnu, kemudian Les Bumi, LPBHNU dan LPPNU. Berarti ada 4 nih. 4. Untuk MBC itu MBC Selorjo, Loko, Samben dan Binangun. Wilayah timur semuanya. Wilayah timur. Ya. Alhamdulillah niku medannya nggih sedaya nggih sekeco nggih. Nekane ganjaran. Nggih. Terus kemudian mengenai ini apa lembaga berarti apa tadi Lazisnu, kemudian LPBHNU, kemudian ada apa lembaga LWP, ya, lembaga wakaf ya. Iya betul. Lajeng kemudian ada Les Bumi yang terkait dengan kesenian ya. Betul. Seni budaya. Betul. Nggih. Terus ini sebelum nanti ada beberapa hal yang menarik, tapi di awal begini, sejak 2016 betul. Ya. Seingat kula nih, seingat kula itu kan ada gema atau gaung itu kan menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama begitu. Nah ini terkait dengan PCNU Kabupaten Blitar, kira-kira untuk menyongsong itu pripun ya? Nggih. Jadi untuk PCNU Kabupaten Blitar ini salah satunya imbas dari 2 kali menyabet juara umum NU Jawa Timur. Betul. Terus mungkin karena perubahan zaman juga, media semakin terbuka. PCNU Kabupaten Blitar di sini sesuai dengan moto pada waktu Konpercap PCNU tanggal 24 Desember 2017 yang lalu, yaitu membangun sinergi menuju NU Mandiri. Maka dari itu dari
wakil-wakil ketua yang membidangi wilayah koordinator masing-masing itu ada beban untuk tanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk menjalankan lembaga-lembaga yang di bawah koordinasinya. Gitu. Dan alhamdulillah PCN Kabupaten Blitar dalam menyambut 1 abad NU ini, insya Allah itu akan merapatkan barisan, mensinergikan seluruh kekuatan untuk demi NU itu sendiri, juga untuk NKRI. Gitu. Terus kemudian termasuk program realnya? Program real di masing-masing lembaga itu mempunyai, seperti di LPBHNU, Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Di sini semakin gencar mensosialisasikan kepada warga NU, bagaimana warga NU nanti tahu ranah-ranah hukum sehingga warga NU tidak terjerat masalah hukum. Contoh masalah medsos. Itu bagaimana bermedsos itu agar lebih pandai, lebih memilih dan memilah dan bijak, memilih dan memilah postingan-postingan yang bermanfaat. Itu salah satunya. Terus kemudian terkait napa niku wau pembagian atau wilayah MBC wau. Jadi semua wakil ketua itu mempunyai wilayah koordinasi dari MBC. Nah, kalau di wilayah koordinasi saya itu setiap 3 bulan ada pertemuan. Dan di saat itu saya selalu membawa ketua lembaga yang bisa untuk mensosialisasikan kegiatannya masing-masing. Alhamdulillah PCN Kabupaten Blitar dalam hal pengembangan ekonomi, dalam hal napa niku jenenge pendidikan, alhamdulillah ini sudah selangkah lebih maju. Terus tadi wilayahnya ada Selorejo, ya, Ndoko, Putih Malih, Wates, Selorejo, Ndoko, Kesamben dan Binangun. Samben dan Binangun. Ya. Tapi ngeten nggih, ngapunten niki, ngapunten. Nggih. Kok kadang-kadang di napa nggih namung tiyang matur mawon lah Mbah Bendot ketua PC Kedawung ngoten niku maksudnya pripun niku iki? Nggih, mungkin itu karena saya salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin orang yang di PCNU yang selalu ngopeni ranting saya, yaitu ranting. Meskipun Kedawung sudah di PC akan tetapi juga harus jadi gini ngopeni ranting. Gini Mas Ulu, saya sebagai wakil ketua PCNU yang membawai dari MBC dan saya selalu hadir di ranting-ranting mensosialisasikan program yang meminta khususnya NU Karlasisnu. Nah, ketika saya di ranting-ranting yang lain, saya selalu membicarakan kalau Kedawung begini, kalau Kedawung begini, kalau Kedawung begini. Kenapa? Itu bentuk tanggung jawab saya di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini pasti nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sehingga ketika saya ke ranting-ranting tersebut, ke Bumi Rejo atau ke Olah Alen atau ke mana itu Salam Rejo atau di Siraman, itu saya selalu berbicara kalau Kedawung sini kalau begini. Masalahnya agar saya tidak dibully oleh ranting-ranting tersebut satu, dan nanti ketika di yaumil hisab, ketika malaikat nakoni bagaimana pertanggungjawaban sampai menjadi wakil ketua NU, deloken kegiatanku ning rantingku. Itu. Jadi artinya selain eksis di luar juga harus membangun dulu. Ya seharusnya kan seperti itu, seperti itu. Sebelum saya itu menuntun orang lain, bagaimana komunitas terdekat saya itu harus terlebih dahulu. Itu menurut saya. Tapi untuk niku orang seandainya lain, niku ngoten sedaya saya. Ya semoga lah. Tapi sama diarani ketua ranting
Kedawung, ketua ranting Garum mungkin. Gitu. Lah mboten niku wau sebutane Ketua PC Ketua Kedawung. PC Kedawung ngoten niki. Nggih. Ngoten nggih, nggih. Alhamdulillah. Terus ini terkait salah satu program dari lembaga Ya. di PCNO itu. Ini yang kayaknya sampai hari ini yang mungkin seksi ngoten Ya, niki. betul. Seksi bahasane nopo niku? Trending topik ya. Nggih. Niku lazis nggih. Lazis no. Nah, sebenarnya lazis niku seperti apa ngoten niki? Nggih. Seperti yang saya katakan di awal ya, sebenarnya lembaga-lembaga itu semuanya itu sudah eksis. Dari 19 lembaga itu hanya 2 ya yang kurang bagus perjalanannya, ada 2. 17 lembaga bagus. Nah, Lazisnu. Kenapa Lazisnu itu kok menjadi trending topik? Karena Lazisnu itu pergerakannya itu langsung menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah, yaitu santunan terhadap duafa, membantu biaya pengobatan, atau yang paling mengesan itu mungkin santunan kematian. Ketika ada warga NU setempat itu meninggal, ranting Lazisnu tersebut akan tasaruf, sekedar memberi bantuan gitu. Santunan. Gitu. Jadi Lazisnu hadir bagi ada warga yang kesusahan, saudara-saudara yang kita membutuhkan. Ya. Terus kemudian niki siapa saja yang bisa terlibat di Lazis itu? Sebenarnya siapa saja yang bisa terlibat di Lazisnu menjadi pengurus maksudnya mungkin. Sebenarnya siapa saja warga NU. Semua mempunyai peluang. Siapa saja yang direkomendasi oleh pengurus ranting masing-masing. Karena ketua lembaga itu yang melantik itu ketua ranting masing-masing. Tuh. Nah, dan kalau mendapat rekomendasi dari ranting, betul. Dan kalau yang dimaksud itu siapa saja yang bisa menjadi munfik, orang-orang yang berinfak, itu siapa saja. Siapa saja ya. Siapapun bisa. Baik itu yang NU, non NU atau bahkan non Muslim. Sangat mungkin. Di ranting-ranting yang yang beragama lebih dari 2 atau 3 itu sangat mungkin itu teman-teman dari agama lain itu terlibat di situ. Karena ini misinya misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Ya, betul. Terus kemudian ini terkait dengan napa niku terkait dengan tasaruf. Tasaruf itu sebenarnya kriterianya seperti apa? Kan ngoten nggih. Kalau zakat, khususnya zakat itu mungkin ada lebih khusus. Iya. Tapi kalau infak dan sedekahnya mungkin lebih luas. Nah, sementara ini untuk yang di ranting-ranting atau di setingkat desa ini nanti perjalanannya seperti apa? Ya, gini, kalau masalah infak, memang NU Lazisnu Kabupaten Blitar itu menfokuskan dulu di dalam masalah infak. Karena apa? Karena di dalam masalah zakat ini berhubungan dengan hukum, hukum agama yang baku, sehingga kita atau pengurus NU Lazisnu menunggu dawuh-dawuh dari para ruasa yang direkomendasi oleh para konco-konco di LBMNU, Lembaga Basu Masail. Karena produk hukum kita kan Basu Masail. Gitu. Jadi jalurnya sendiri-sendiri itu. Nah, untuk siapa sih yang dianggap layak mendapatkan tasaruf dari Lazisnu gitu, itu satu, fakir miskin. Itu karena mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita agar mereka tidak kufur, karena kata dawuh Kanjeng Nabi itu fakir. Fakir
dawuh Kanjeng Nabi atau siapa itu? Pokoknya ada dawuh dari ada dawuh bahwa fakir itu sudah mendekati pada kekufuran. Itu satu. Nomor dua yaitu saudara-saudara kita yang sedang sakit, kurang mampu membiayai dirinya sendiri, itu nanti bisa mendapat bantuan dari NU Rasisnu atas usulan dari pengurus pejuang atau pengurus Lasisnu Ranting mengusulkan ini bagaimana kalau ditambah nih, kan. Terus sebenarnya ada 4 pilar ya yang digarap oleh Lasisnu. Satu santunan kepada duafa, nomor 2 pendidikan, nomor 3 pengembangan ekonomi. Pendidikan sudah tadi ya. Pendidikan, duafa, pengembangan ekonomi. Yang satu lagi itu apa kok supe kula. Tapi yang jelas ini ada 4 nih. Ada 4 itu, dan maka dari itu NU Lasisnu bisa juga membuat kartu sehat untuk anak-anak yatim piatu atau nyunatne fakir miskin. Itu. Jadi banyak program dan di situ ada 37 program NU Lasisnu, dan itu nanti akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga lain. Maka dari itu kebangkitan NU Lasisnu di Ranting diharapkan itu nanti juga membangkitkan lembaga-lembaga yang lain seperti LBBI atau seperti LPNU, LP2NU dan lain-lain tuh. Ya. Terus ngeten nih. Untuk sekedar terlibat. Baik itu munfik. Nah, sebenarnya di Lasisnu itu ada strukturnya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang mau terlibat sebagai orang yang berinfak atau yang bersedekah, ini sebagai warga desa misalnya gitu, itu harus kemana? Nah, ini mungkin lebih ke teknis sih. Jadi untuk NU Lasisnu itu nanti apabila di Ranting tersebut sudah eksis, nanti bisa kalau mau berinfak itu tanya-tanya ke Jamiah Yasin atau ketuane Lasisnu kene sapa, aku lek pokoknya anu piye. Tapi biasanya itu secara otomatis anggota Jamiah Yasin itu nanti akan menjadi munfik karena sering disosialisasikan di situ. Maka dari itu bagi warga Nahdliyin yang ingin berinfak nanti bisa tanya-tanya Jamiah Yasin atau kepada di sekitar takmir rumahnya masjid, itu kan bisa nanti. Kan kita ulekannya kan di situ. Tuh. Jadi kalau strukturnya sendiri berarti di setiap desa atau di setiap ranting itu sebenarnya ada ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pejuang berarti itu yang bertugas yang mengumpulkan infak, ada yang bertugas bersosialisasi dengan masyarakat, ada yang bertugas di bidang IT, membuat video, membuat channel YouTube. Betul. Dan membuat konten-konten. Ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi, ngoten nggih. Betul. Jadi teman-teman di Ranting diharapkan ketika bertasaruf kemanapun itu nanti difoto, kemudian diberi narasi, bukan untuk dipamerkan harta siapa sih kok dipamerkan, bukan miliknya kok, tapi ini untuk menginspirasi orang untuk terlibat. Betul. Tuh. Maksud saya begini ya, di beberapa waktu yang lalu itu kan juga trending juga bahwa kotak amal itu banyak yang istilahnya secara penyaluran atau tasarufnya ini kepada hal-hal yang mungkin yang kurang nasionalis lah, atau mungkin untuk pembiayaan teroris atau apa. Nah, maksud saya ketika seseorang mendengar yang namanya Lasisnu, lembaga amil zakat, infak dan sodako, ini kita harapannya kan setiap infak atau sodako atau bahkan zakat, ini harapannya kita merasa tenang ya, telah menyalurkan sebagian dari rezeki kita kepada hal-hal yang sangat bermanfaat, hal-hal yang sifatnya lebih menjunjung tinggi kemanusiaan. Betul. Nah itu loh. Jadi gini, mungkin itu begini.
kenapa sih harus Lazisnu? Nah, kenapa sih harus Lazisnu? niki sing penting nih, kenapa Lazisnu? Masalahnya gini, masalahnya seperti beberapa waktu yang lalu Kapolri mengumumkan bahwa ada sekian ribu kotak amal yang ternyata itu untuk membiayai terorisme. Nah, maka dari itu bagi warga itu wajib berlazisnu. Karena apa? Karena lazisnu strukturnya jelas. Itu jelas dari ranting sampai PP. Bahkan pentaserupannya juga itu dari ranting sampai PP dan transparan. Nah, maka dari itu kenapa sih kok nggak di komplong-komplong di toko-toko itu? Ya, yang tanggung jawab siapa itu nanti? Betul. Nah, maka dari itu ikhlas yo ikhlas. Ya. Tapi ikhlas itu harus juga memakai ilmu. Nah, sebab kalau ikhlas tidak mematuhi disiplin ilmu, maka dari itu nanti ikhlasnya akan membahayakan orang lain. Betul. Tuh. Jadi gini Mas Ulum, perlu saya jelaskan di sini bahwa NU Lazisnu itu tidak hanya cukup di ranting, tidak hanya cukup di MBC, bahkan di PJNU. Kita dilatih untuk berorganisasi dari ranting sampai PP. Sehingga nanti memang dana pendapatan dari infak itu sebagian besar sekitar 70% itu disalurkan ke ranting masing-masing, tapi nanti ada bagian untuk PW, untuk PB. Kalau nggak salah 1% masing-masing. Nah, kenapa PB dibagi, kenapa PW dibagi? Inilah manfaatnya kita berorganisasi. Sehingga ketika ada bencana di daerah lain seperti di Sulawesi kemarin atau di saudara-saudara kita di Palestina yang baru-baru ini, nggak perlu pengurus ranting Kedawung repot-repot neng rekening terus saya kirim neng putih jenenge ten ngene Palestina, nggak perlu, karena para penggede di PB sana sudah berpikir masalah itu, dan beliau bisa berbuat seperti itu karena ranting-ranting itu manut kepada PB. Nah, jadi kalau kita mengatakan NU di ranting, berarti pertanggungjawaban kita tidak hanya di ranting tersebut, tapi sampai PBNU. Itu. Nah, itu ya yang terpenting. Artinya setelah kita sebagai munfik atau sebagai orang yang berinfak, ini merasa tenang, karena akan dikelola secara profesional. Betul. Strukturnya jelas, kemanfaatannya pun juga sangat jelas, pelaporannya juga jelas, database-nya juga jelas. Karena nanti siapapun yang menjadi munfik itu diharuskan nama lengkap dan nik, nomor induk kependudukan itu juga dicantumkan juga, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Kenapa seperti itu? Kita profesional, kita bertanggung jawab tidak hanya kepada para munfik, para orang-orang yang menitipkan dana kepada kita, tapi kita bertanggung jawab juga kepada organisasi, bertanggung jawab juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ya terkait dengan apa ya yang bisa menggerakkan ini sementara kayaknya lazis ya. Lazis ya. Jadi saya himbau kepada seluruh warga Nahdliyin atau seluruh jenjang kepengurusan di bawah PJNU, baik MBC maupun ranting yang saat ini belum menjalankan NU Lazisnu, monggo segera dijalankan. Karena kita dengan NU Lazisnu berjalan, itu nanti organisasi akan bisa tertata dengan sendirinya. Karena apa? Karena di NU Lazisnu banyak yang terlibat. Selain orang yang berinfak, kader-kader kita yang pinter IT juga bisa terlibat. Terus sing napa niku jenenge kanca-kanca kita yang ada di birokrasi seperti di pemerintah desa atau di toko yang nggak sempat ngurusi NU itu bisa terlibat. Dan manfaatnya karena organisasi ini tertata secara administrasi secara bagus,
Jadi kita terhadap pemerintah desa atau di kecamatan itu kita program apa yang bisa kita jalankan karena kita terorganisir. Tapi kayak nggak terorganisir ya ngono kae Pak. Itu Nggih Yai. Matur suwun sanget rawuhipun Yai dan napa pengetahuan-pengetahuan ingkang sampun dipun napa share. nggih. Semoga ini akan memberi manfaat bagi teman-teman Mata Blitar dan secara lebih luas lagi kepada masyarakat Blitar dan umumnya Indonesia. Ngoten ya. Makasih. Nggih. Sekian dari kami sahabat Mata Blitar, kebersamaan kita dengan Yai Samsul, salah satu pengurus, salah satu wakil ketua PCNU Kabupaten Blitar. Beliau juga merupakan salah satu pengasuh ngoten iki. Iya, Pengasuh Pondok Maida Salam Kedawung Nglegok Kabupaten Blitar. Dari saya Bahrul Ulum, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.